semuanya, perkenalkan nama saya Ulfa Lutfia. Saya dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Saya bersama dengan 6 rekan saya yang lainnya, yang dimana ada Rehan Dwi Apriansyah selaku ketua kelompok kami, ada Tresna Ningsi, ada Lutfi Hoirunisa, ada Alivia Farah Afifah, ada Cindy Nureza Suhendri, dan yang terakhir ada Nur Aulia Syaharani. Alhamdulillah pada tanggal 23 September 2021, kami telah melaksanakan pengenalan lingkungan persekolahan atau yang biasa dikenal dengan PLP 1, yang dimana kami mewawancarai pihak sekolah. Nah, sebelum kita memasuki video inti, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu PLP 1. PLP 1 adalah tahapan pertama di mana mahasiswa dan mahasiswi akan menjalani proses pengamatan atau observasi yang dilakukan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Nah, tujuan dari PLP 1 ini yaitu membangun jati diri pendidik seperti melakukan pengamatan langsung mengenai bagaimana kultur sekolah, struktur organisasi, peraturan dan tata tertib di sekolah, dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Dalam PLP 1 ini, sekolah yang kami tuju adalah SDN Kebonjeruk 15 Pagi. SDN Kebonjeruk 15 Pagi terletak di Jalan Anggrek Cakra, RT 007 RW 009, nomor 70 Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pada PLP 1 ini, kami mewawancarai Ibu Kepala Sekolah yang bernama Ibu Haja Selviati SPD SD dan Guru Pamong yang bernama Abdurrahman SPD. Berbicara mengenai karakteristik anak pada sekolah dasar merupakan jenjang pertama dalam pendidikan formal di Indonesia. Sekolah dasar dilaksanakan dalam waktu 6 tahun, yaitu dari kelas 1 hingga kelas 6 SD. Lalu pada usia 6 hingga 12 tahun. Menurut Ibu Kepala Sekolah, karakteristik anak mempunyai ciri yang berbeda, yaitu ada anak yang menaruh respon di berbagai macam aspek di dunianya. Lalu ada juga anak yang memiliki dorongan untuk menyelidiki dan menemukan tentang hal-hal yang ingin mereka ketahui. Lalu ada juga anak yang ingin berbuat sesuatu. Dan juga ada anak yang memiliki minat khusus dengan hal-hal kecil yang seringkali kurang bermakna. Tetapi terpantau sejauh ini pada karakteristik anak di SDN Kebonjeruk 15 Pagi masih bisa kami atasi dengan baik tanpa adanya bantuan dari seorang psikiater. Dalam menyusun struktur organisasi sekolah, tentunya sekolah sudah melaksanakan organisasi tersebut yang sudah terorganisir dari pemerintah, yaitu yang dimana susunannya berawal dari atas hingga ke bawah, yaitu dimulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan bidang-bidang lainnya. Lalu untuk tata kerja, kepala sekolah mempunyai tugas yaitu sebagai edukator, manajer, leader, administrator, supervisor, dan juga inovator. Lalu untuk wakil kepala sekolah mempunyai tugas yaitu membantu kepala sekolah dalam menyusun pengorganisasian dan perencanaan dalam bidang lainnya. Dan untuk guru dan bidang-bidang lainnya tentu juga mempunyai tugasnya masing-masing yang harus dijalani dengan sebaik mungkin. Sebelum melakukan adanya pembelajaran jarak jauh atau PJJ, pihak sekolah mengadakan sosialisasi dengan para orang tua dengan menggunakan aplikasi Zoom untuk memberitahukan peraturan seperti apa yang tidak boleh dilakukan pada saat PJJ nanti. Nah, semua pihak yang bersangkutan patut untuk menaati peraturan tersebut agar siswa dapat memahami dan mempelajari adanya peraturan tersebut. Sebagai contoh, dalam menegakkan peraturan pada saat pembelajaran, yaitu harus menerapkan 5S dan memasuki platform Zoom pada waktu yang sudah ditentukan. Maka, dengan begitu, siswa jadi tahu bagaimana caranya menegakkan peraturan yang sudah dibuat demi kenyamanan bersama. Untuk acara seremonial dan upacara hari besar lainnya, sekolah tetap melaksanakan kegiatan tersebut, tetapi melaksanakannya secara daring. Mengapa? Karena jika dilakukan secara tatap muka, dikhawatirkan akan menularkan virus yang berbahaya, yang pada akhirnya berbahaya juga bagi siswa dan masyarakat lainnya.
Ada, tetapi ada kegiatan ekstrakurikuler yang kami hentikan sementara karena tidak adanya surat edaran dari pemerintah. Tetapi untuk ekstrakurikuler pramuka, kami sudah mendapatkan surat edaran dari pemerintah yang bahwasanya boleh untuk melakukan kegiatan tersebut. Contoh ekstrakurikuler yang kami hentikan sementara yaitu ada ekstrakurikuler futsal, silat, tari, dan lain sebagainya. Ada pembiasaan yang biasa kita lakukan, yaitu dengan 5S, senyum, sopan, salam, santun, dan sapa. Lalu kita melakukan cuci tangan bersama, lalu sholat berjamaah, dan itu semua kami lakukan pada saat tatap muka. Sedangkan pada saat masa daring seperti saat ini, biasanya kita melakukan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang biasanya dilakukan pada saat pandemi yaitu pembelajaran jarak jauh, yang dimana pembelajarannya menggunakan aplikasi dengan metode dan model yang berbeda. Nah, untuk metodenya tersendiri itu kita menggunakan metode multimedia yang dimana bahasannya berasal dari YouTube, Zoom, dan Google Classroom, dan lain sebagainya. Hal yang sama pada saat kegiatan pembelajaran, setiap proses penilaian juga guru mempunyai trik-trik yang berbeda. Pada guru yang kami wawancarai, yaitu beliau mempunyai trik-trik sendiri dalam proses penilaian yaitu menggunakan Google Form. Tetapi juga ada guru yang menggunakan trik-trik lainnya seperti WhatsApp dan Google Form juga. Lalu pada penilaian pandemi pada saat seperti ini yaitu berfokus pada penilaian kognitif, yang dimana guru memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan kemudian dinilai. Penilaian pembelajaran dilihat dari rajinnya siswa dalam mengumpulkan tugas setiap minggunya dan dari benar atau salahnya dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Dalam penilaian tugas, guru juga melihat dari ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas. Media yang dipakai pada saat pembelajaran daring salah satunya ada Zoom, Google Form, Google Classroom, dan WhatsApp Group. Nah, kendala yang dihadapinya biasanya terkendala oleh jaringan dan juga keterbatasannya kuota yang disediakan oleh orang tua. Lalu kendala lainnya yaitu guru mengalami hambatan dalam pembelajaran jarak jauh dan cenderung fokus pada penuntasan kurikulum. Dan juga ada hambatan yang seringkali ada hampir pada tiap kelas, yaitu orang tua mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran khususnya dalam mendampingi anak kelas tinggi. Memilih metode pembelajaran yang tepat agar anak tidak merasa bosan. Salah satunya memilih metode hibur yang dimana dapat meningkatkan rasa suka, senang, dan minat yang lebih pada suatu materi. Sebagai contoh, misalnya menikmati tayangan mengenai apapun untuk mendapatkan informasi mengenai pembelajaran yang sesuai dengan yang diujikan. Berikut merupakan video laporan yang dapat kami sampaikan mengenai pengenalan lingkungan persekolahan atau yang biasa dikenal dengan PLP1. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.